Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Yuni Setiawati selaku Trainer Dosen Tata Boga SMA Negeri 1 Galis Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, kami dari Pusdedikter akan memaparkan rencana usaha dari kelompok usaha kami. Dengan saya, Dwi Kustatina sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan rekan saya Yulia Alifiana sebagai pemateri 1. Siti Nurjaniatun Nadikani sebagai pemateri 2. Tri Aska sebagai tim marketing dan Indi sebagai notulen. Kita mulai presentasi kami hari ini tanpa dipandu kembali. Presentasi dipersilahkan. Baik teman-teman sekalian dan ibu driver yang terhormat, kami mulai presentasi kami pada hari ini dengan topik yang sangat khusus. Teman-teman, sebelum masuk pada topik pembahasan pada hari ini, alangkah baiknya kami paparkan terlebih dahulu latar belakang usaha yang kami jalankan pada jalur Tata Boga kelompok mahasiswa Netizen. Teman-teman sekalian dan ibu driver, Pusdedikter adalah kelompok usaha siswa program Dabutek yang bergerak di bidang pengolahan makanan ringan, di mana produk utama yang kami kembangkan ialah kopi bar. Nah, kopi bar ini adalah roti yang beraroma kopi dengan lapisan luar yang renyah yang diproduksi secara fresh dan higienis oleh siswa. Teman-teman sekalian, usaha ini bertujuan melatih keterampilan wirausaha, meningkatkan kreativitas serta menyediakan camilan lezat dan terjangkau bagi lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Pokok pembahasan kami yang kedua ialah deskripsi produk, di mana produk yang kami jalankan ialah kopi bar yang merupakan roti manis lembut dengan lapisan luar yang renyah dan aroma kopi khas yang menggoda selera, di mana setiap kopi bar ini kami panggang fresh setiap hari dengan menggunakan bahan yang berkualitas untuk memastikan rasa yang nikmat dan tekstur yang sempurna. Lalu pokok pembahasan kami yang ketiga ialah keunggulan usaha kami. Teman-teman sekalian dan ibu trainer, Pusdedikter memiliki beberapa keunggulan yang membuat produknya diminati oleh masyarakat, yaitu yang pertama, kopi bar diproduksi fresh setiap hari dengan bahan yang berkualitas sehingga selalu lezat dan terjamin kehigienisannya. Dengan harga jual yang terjangkau dibandingkan dengan harga jual yang ada di pasaran, memudahkan kopi bar ini dijangkau oleh pelajar dan masyarakat umum. Lalu pokok pembahasan kami selanjutnya ialah target pasar dari produk yang kami jual ini. Teman-teman sekalian, target pasar dari produk kopi bar Pusdedikter menyasar pelajar dan mahasiswa, di mana target pasar ini seringkali mencari camilan praktis dan terjangkau serta guru, staf sekolah dan masyarakat sekitar yang ingin menikmati roti manis beraroma kopi segar dengan harga yang tetap terjangkau namun kualitas yang tetap maksimal. Teman-teman, selain itu produk ini juga cocok untuk dijual pada bazar, event sekolah, atau sebagai oleh-oleh ringan bagi siapa saja yang menyukai camilan manis dengan kualitas fresh dan rasa yang konsisten. Lalu kemudian masuk pada pembahasan yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Pada produk kami ini, kami menggunakan strategi pemasaran dengan pendekatan langsung dan secara kreatif. Penjualan dilakukan di lingkungan sekolah melalui atau di titik untuk dijual di kantin serta pada bazar dan event sekolah untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Teman-teman sekalian, promosi kami tentang produk ini juga didukung dengan media sosial seperti sekolah, poster, dan banner untuk menarik perhatian masyarakat umum. Dan selain itu disediakan juga paket hemat atau promo beli banyak untuk meningkatkan harga penjualan dari produk kami sambil menekankan produk yang selalu fresh, lezat, dan lalu pokok pembahasan kami yang selanjutnya akan sedikit kami paparkan tentang estimasi keuangan serta di kelompok usaha siswa kami pada produk kopi bar ini. Teman-teman dan ibu trainer akan kami paparkan bahwasanya dari produk ini diambil biaya produksi per 50 pieces produk kopi bar sebesar 50
rupiah, sehingga potensi laba harian dari 50 bisnis yang kami buat itu sekitar 60.000 sampai 70.000 tergantung jumlah produksi yang kami lakukan pada hari tersebut. Langsung dalam posisi masa dan pemasaran menghasilkan profit berkembang yang besar, dan juga profit belajar bersama orang dan lingkungan sekitar. Mendorong kreativitas dan kemampuan menghubungkan siswa, menunjukkan rasa tanggung jawab dan berprestasi. Memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan bersama dengan berpikir yang dapat menjadi bekal yang selama di masa depan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Trainer dan teman-teman sekalian. Boleh ditanyakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mic-nya bisa diberikan kepada penyaji satu dan dua ini. Ada beberapa pertanyaan yang hendak Ibu sampaikan. Yang mau ditanyakan ya. Mungkin untuk pemateri satu ini, dari pemaparan tadi tentang Coffee yang lebih dikenal oleh masyarakat itu dengan Romico gitu ya, atau Romiboy, nah, itu sebenarnya namanya Coffee. Yang Ibu tanyakan, apa saja bahan-bahan utama yang digunakan dalam pembuatan Coffee dan bagaimana Kusderiset itu memastikan kualitasnya. Mungkin bisa dibantu jawab. Baik, kami dari jawab. Sebetulnya untuk produk ini dan uang yang menggunakan terigu seperti produk masker ini di lokasi mentega atau margarin, telur, ragi atau bahan pabrik dan yang paling penting kopi untuk rasa khas kopi. Lalu kemudian untuk memastikan dan menjaga kualitas dari produk kami biasanya lebih mengutamakan memilih bahan yang kami gunakan ini atau memilih bahan baku yang kami gunakan ini dari pemasok yang lebih terpercaya dan selalu cek tanggal kadaluarsa sehingga kami bisa tahu apakah bahan itu masih layak untuk dipakai. Karena pada produk ini kami lebih mengutamakan kenyamanan dan kehigienisan dari setiap produk yang kami berikan. Lalu yang kedua, setiap bahan baku yang kami gunakan apabila ada sisa kami simpan di tempat yang sangat higienis untuk memastikan bahan sesuai dengan standar ketika akan digunakan kembali sisanya. Dan kemudian yang ketiga, kami selalu lakukan uji rasa dan tekstur secara rutin untuk menjaga keautentikan dan konsistensi. Oke, baik. Kemudian tadi pada waktu menentukan harga berdasarkan biaya produksinya, tadi akan menyebutkan bahwa Kusderiset ini menjual dengan harga 2.500 per piece. Bagaimana kelompok Kusderiset ini menentukan harga jual kopi agar kompetitif dengan produk serupa yang berada di pasaran? Tentu untuk setiap harga yang kami berikan tidak hanya pada produk Coffee saja, sudah kami hitung secara maksimal, sudah kami hitung secara baik-baik dari mulai pengeluaran bahan baku, pengeluaran secara teknis dan kapasitas produksi yang bergantung pada ukuran peralatan dan target pasar. Dengan contoh per hari misalnya kami produksi 200 sampai 500 buah untuk usaha kecil dan tentunya kami bisa memproduksi dengan asumsi 7 hari kami bisa memproduksi sekitar 300 sampai 600 buah atau piece produk ini, yaitu dengan mempertimbangkan juga faktor dengan stok bahan baku, daya tahan produk dan permintaan pasar. Hal ini bisa diukur dari kapasitas kecil melihat permintaan lalu ditingkatkan lagi harganya jika memang permintaan itu. Artinya kapasitas produksi kopi yang diharapkan oleh Kusderiset itu 200 piece per hari. Oke. Baik, untuk itu saja yang mau saya tanyakan, lain-lainnya yang sudah cukup.
awal dari berkembangnya kurs dan riset untuk berdaya saing di luar sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.